Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau sore hari ini kembali kita boleh datang di tempat ini untuk kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau satukan hati untuk berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak buat kesempatan yang indah ini ya Tuhan, yang Tuhan kembali berikan buat kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Mari Tuhan, Kau yang hadir saat ini, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami Tuhan, kami percaya Engkau sudah bebaskan setiap kami. Engkau sudah berikan kami kesembuhan, Engkau sudah berikan kami kesehatan yang baru Tuhan. Engkau berikan sukacita yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan. Tuhan berkati juga saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan hantar mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalan ibadah kami pada sore hari ini. Kami satukan hati, kami mau ikat, katakan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang hadir di tengah kami saat ini Tuhan, yang akan memulihkan setiap kami, akan memuaskan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara seiman kami yang mungkin masih ibadah online di rumah. Tuhan berkati juga iman mereka Bapak, supaya mereka boleh makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan saat ini. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, Engkau layak dan hidup kami Bapa, pencipta segala yang dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, men. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, dalam hati kita di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Oh, hanya Kau Allah di hidupku.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walaupun semua bergoncang, tak tergoyahkan
Haleluya. Terima kasih Bapa. Dialah yang akan menolong setiap kita. Mari taruh setiap harapan kita kepada Tuhan. Mari taruh setiap pengharapan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri perlahan bersama-sama. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita mengatakan hanya Dia Allah yang mengerti setiap kita. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sayang akan mujizat menjadi nyata. Tetapi lagi Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli, haleluya, yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Kita sorak-sorai mohon dinaikkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan sudah hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Bapak. Kami mau bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan sama-sama amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kita menaikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Firman-Nya Tuhan saat ini buat setiap kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, men. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku hanya di dalam Engkau yang memberi Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Dia Yesus yang tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Mari kita di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari yang percaya kita berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap kami meyakini dan mempercayai bahwa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Selalu Engkau mengenapi setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mau meletakkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya pengharapan, satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sore hari ini kembali kami umat-umat Tuhan boleh beribadah. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang disampaikan umat-Mu yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-umat-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan.
Kami menghargai, kami menghormati kehadiran Tuhan. Karena kami mau membuka hati kami lebih lagi, mempersilakan untuk Engkau berkata-kata kepada setiap kami melalui firman kebenaran yang akan kami terima. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom, Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sore malam ini kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah berkat karena taat. Sekali lagi, berkat karena taat. Ya, kalau bicara tentang berkat, semua pasti rindu, semua pasti senang untuk mendapat berkat. Amin. Nah, tetapi berkatnya diberikan karena taat. Oke, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-12 di ayat yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-12 di ayat yang ke-32. Saya akan bacakan. Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ya. Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Yang setuju berkata amin. Nah, di kitab Ulangan 12 ini memang merupakan ucapan perkataan Musa kepada orang Israel. Mohon maaf, Pak Mul ini kok agak feedback ya? Mungkin feedback, ini terus gitu ya. Mungkin volume medianya bisa dikecilkan supaya ada feedback. Oke, terima kasih. Nah, Ulangan pasal 12 ini berisi perkataan Musa kepada orang Israel. Secara umum disampaikan, ya, salah satunya Musa berkata, segala yang kuperintahkan kepadamu, kunya memang huruf kecil, bukan huruf besar, huruf kecil, karena ku ini adalah Musa. Ya. Segala yang Musa perintahkan kepada orang Israel haruslah dilakukan dengan setia. Mengapa Musa berkata demikian? Karena apa yang Musa ucapkan, apa yang Musa perintahkan, itu datangnya dari Tuhan. Musa ini wakilnya Tuhan. Bahkan Musa sempat dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke atas gunung, untuk bertemu Tuhan, menerima hukum Tuhan. 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dan juga kemudian Allah memberikan perintah-perintah yang lain kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi, dengan kata lain, kalau saya pakai kalimat yang lebih mudah ditangkap, dikatakan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Israel haruslah dilakukan dengan setia. Ya, malam ini Tuhan berkata segala yang diperintahkan Tuhan kepada jemaat GBI Rahel Kalijudan haruslah dilakukan dengan setia. Nah, taat ini sebenarnya adalah hal yang sederhana. Mengapa? Karena dikatakan kalau taat itu berarti melakukan apa yang diperintahkan. Itu taat. Melakukan apa yang diperintahkan. Itu taat. Taat adalah hal yang sederhana, tidak rumit. Ya. Namun tidak mudah untuk dilakukan. Ya, saya ulang,
taat ini sebenarnya hal yang sederhana. Semua orang bisa menangkap dan mengerti arti dari taat itu bisa dipahami dengan mudah. Tetapi untuk dilakukan tidak mudah. Mengapa? Karena taat menuntut penyangkalan diri. Sekali lagi, taat menuntut penyangkalan diri. Dalam diri setiap manusia itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Semua orang punya, ya, berpikir, merasa, lalu berkehendak. Nah, seringkali pikiran, perasaan, dan kehendak kita sebagai manusia ingin supaya membuat hidup kita itu jadi senang, jadi nyaman, jadi nikmat. Setuju? Betul, Sob, ya? Kalau Bapak Ibu istilahnya punya angan-angan, punya kerinduan, ya, ada di pikiran, perasaan, kehendak kita, pasti inginnya supaya aku bahagia, supaya aku senang, supaya aku puas, ya, supaya hidupku nyaman, supaya hidupku nikmat. Itu bagaimana ya? Wah, aku bekerja menghasilkan uang yang banyak. Kalau sudah punya uang, aku jalan-jalan, rekreasi, atau mungkin kalau punya uang lebih, aku beli lagi hal-hal yang lain yang kubutuhkan, ya. Nah, sesuatu yang membuat kita nikmat, menyenangkan, nyaman, ya, itu keinginan kita, ya, pikiran, perasaan, kehendak kita pasti inginnya seperti itu. Nah, sedangkan perintah Tuhan itu seringkali justru bertentangan dengan apa yang membuat kita itu nyaman. Perintah Tuhan seringkali justru berlawanan dengan apa yang membuat kita itu senang secara manusia. Masa, Pak? Iya. Contoh, ya. Tuhan beri perintah kepada kita. Kalau hati kita disakiti, ya, mungkin kita dilukai, yang paling membuat kita tersakiti, ya, maka peristiwa itu akan membekas di diri kita, dan kemudian kita akan menyimpan kebencian, kemarahan, dendam, dan sebagainya. Kalau kemudian kita berkata kepada diri kita, aku akan balas, orang yang sudah menyakiti aku itu juga akan kuhancurkan, supaya dia juga merasakan seperti yang aku alami. Kalau dia sudah merugikan, menyakiti aku, dia juga harus mengalami hal yang sama. Nah, ini membuat diri kita merasa puas kalau bisa orang yang menyakiti kita itu terima yang sama seperti yang kita terima. Tapi Tuhan kasih perintah beda. Kalau ada yang menyakiti, disuruh untuk mengampuni, mendoakan, mengampuni. Beda, bertolak belakang, bertentangan. Diri kita kepingin untuk membalas, tetapi Tuhan kasih perintah supaya kita mengampuni. Bertentangan. Keinginan daging, ya, pikiran, perasaan, kehendak kita seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, karena itulah mengapa untuk taat dibutuhkan penyangkalan diri. Dan memang Tuhan berkata, siapa yang tidak mau menyangkal dirinya, maaf, ia tidak bisa mengikut Tuhan. Sekali lagi, siapa yang tidak mau menyangkal dirinya, dia tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Mari kita lihat ayatnya. Lukas pasal 9 di ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-9 di ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, ini nyahu besar, berarti Tuhan Yesus yang berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Perhatikan ada kata harus. Harus itu berarti nggak bisa ditawar, wajib. Lanjut, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ternyata salah satu syarat penting
untuk Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan bisa jadi pengikut Kristus yang setia, pengikut Kristus yang sejati, dikatakan harus wajib menyangkal diri setiap hari. Jadi tidak menyangkal diri cuma pada waktu tertentu saja. Oh, kalau aku mau, aku menyangkal diri. Kalau mood lagi lagi senang, nah aku mau menyangkal diri, ya. Tapi kalau enggak, tunggu dulu. Dikatakan wajib harus menyangkal diri supaya bisa jadi pengikut Kristus. Ya, jadi memang Tuhan inginkan supaya setiap kita sebagai umat Tuhan taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Memang tidak mudah karena menuntut penyangkalan diri, tetapi itulah yang Tuhan mau. Karena siapa yang mau menjadi pengikut Kristus, ia wajib, ia harus menyangkal diri. Nah, kalau kita sudah berbuat apa yang Tuhan perintahkan atau taat menjadi syarat, maka adalah tanggung jawab Tuhan mengerjakan yang lainnya, yang selebihnya, yang tidak mampu kita lakukan. Saya ulang ya, kalau kita sudah berbuat apa yang Tuhan perintahkan, kalau kita sudah taat, sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka adalah tanggung jawab Tuhan untuk mengerjakan yang selebihnya, yang lainnya, yang tidak mampu kita lakukan, sehingga kita tinggal menerima berkatnya. Saya ulang ya, ini kalimat yang penting ya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka adalah tanggung jawab Tuhan mengerjakan yang lainnya yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Sehingga kita, manusia yang terbatas ini, umat Tuhan yang terbatas ini, tinggal menerima berkatnya. Contoh, Bapak Ibu ingat ketika Naaman dikasih perintah, silakan. Naaman kan waktu itu sakit kusta, ya, datang ke Nabi Tuhan Elisa ya, supaya didoakan. Naaman pikir, nanti datang ke Elisa, Elisa ketemu sama Naaman karena Naaman ini jenderal ya, pemimpin besar ya. Nanti Elisa nemuin Naaman, Elisa numpangkan tangannya kepada Naaman, Naaman sembuh. Pikirnya Naaman sembuhnya didoakan dengan cara seperti itu. Ternyata waktu Naaman sampai di rumahnya Elisa, Elisa nggak keluar rumah. Bujangnya, hambanya Elisa yang keluar menemui Naaman. Lalu kasih perintah kepada Naaman, kalau Tuhan mau sembuh, Nabi Elisa berkata, silakan pergi ke Sungai Yordan, benamkan dirimu di sana sampai 7 kali. Nah, ini Naaman ini kaget so, karena dia ini berharap Elisa menemui dia, mendoakan dia. Tapi ternyata Elisa tidak bertemu dengan dia. Naaman disuruh pergi, membenamkan diri di sungai, mandi gitu ya, menceburkan diri sampai 7 kali. Geram, marah, kecewa si Naaman itu. Dia mau pulang. Dia bilang, percuma perjalananku ini, sia-sia. Lalu salah satu bawahan Naaman memberi nasihat, Tuhan, bukankah Tuhan ini kepingin sembuh? Semua cara sudah Tuhan coba, tidak bisa sembuh. Loh ini loh, cuma disuruh membenamkan diri. Gampang tuh. Tapi Naaman bilang, loh bukankah itu sungainya kotor? Apa tidak ada lagi sungai yang lain yang bersih, yang lebih baik daripada sungai itu? Kan aku ini jenderal, masa membenamkan diri sungai yang tidak bersih seperti itu? Katanya hambanya, cuma membenamkan diri saja loh Tuhan, apa toh sulitnya? Kan Tuhan kepingin sembuh. Lalu Naaman berpikir, iya ya, disuruh yang sulit, diperintahkan yang sulit saja mau dilakukan supaya sembuh, jadi cuma suruh membenamkan diri. Naaman akhirnya lakukan, masuk membenamkan diri 7 kali. Ya, sekali belum, 2 kali belum, sampai 6 kali belum. Kali ke-7 jeblung masuk keluar, kulitnya mulus seperti kulit seorang anak. Wah, kaget so. Sampai Naaman ini
Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia kaget. Cuman taat melakukan begitu, kusta yang tidak tersembuhkan bisa sembuh. Karena apa? Kalau umat Tuhan taat, sudah melakukan apa yang diperintahkan, maka selebihnya yang tidak bisa kita lakukan, itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang akan lakukan. Sehingga kita tinggal menerima berkatnya. Satu lagi contoh. Ingat peristiwa perjamuan kawin di Kana. Kehabisan anggur. Wah, bingung. Termasuk ibu Tuhan Yesus waktu itu juga diundang di pesta perjamuan kawin, itu bingung. Karena menurut sejarah itu yang punya kerja itu masih ada hubungan kerabat dengan ibu Maria, ibu Tuhan Yesus. Jadi Maria diundang, Tuhan Yesus juga diundang di pesta perjamuan kawin di Kana itu. Nah, ketika hampir habis anggurnya, semua bingung. Ya, Ibu Maria juga ikut bingung karena ini yang punya kerja ini kerabat, masih ada hubungan keluarga. Wah, bagaimana? Tapi Ibu Maria ingat, oh, bukankah ada anakku, ya, Tuhan Yesus. Dia ngomong, mereka kehabisan anggur. Ya, itu loh, keluarga kita yang punya kerja itu kehabisan anggur. Lalu Tuhan Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Waktuku, saatku belum tiba. Ya, lalu ketika Ibu Maria dengar begitu, ya sudah, dia diam aja. Dia tahu kalau Tuhan berkata waktunya belum tiba, tidak bisa dipaksa, tidak bisa. Ya, Ibu Maria datang kepada para pelayan-pelayan itu ya, yang melayani pesta itu. Nanti kalau kamu dikasih perintah sama orang itu, ya, orang itu maksudnya ya Tuhan Yesus itu ya. Kalau kamu nanti dikasih perintah, apapun yang diperintahkan kepadamu, lakukan. Wis, aku cuma ngomong itu. Katanya para pelayan, siap 86. Ya, wah, mereka nunggu. Ya, kapan nih Tuhan Yesus ngomong atau ngasih perintah sesuatu? Karena kan Tuhan sudah bilang sama Ibu Maria, waktuku belum tiba. Jadi rupanya waktu itu anggurnya masih ada, tapi hampir habis, belum habis. Jadi waktu Tuhan waktu itu memang benar-benar dibuat pas. Anggurnya sudah benar-benar, ya, mungkin tinggal sangat sedikit. Barulah Tuhan ngomong sama pelayan-pelayan, cedoklah air, ya, kemudian isilah tempayan-tempayan untuk anggur itu diisi dengan air. Pelayan-pelayan karena sudah dikasih pesan sama Maria, ya sudah dilakukan. Kalau pelayan-pelayan belum dikasih pesan, pelayannya ngomong gini, buat apa? Lah ini tempayan buat anggur, kok diisi air? Kita ini bukan butuh air, kita ini butuh anggur. Lah kok diisi air? Nggak ada gunanya. Nanti bikin malu ini pesta kok dikasih air karena kehabisan anggur. Tapi karena pelayan-pelayan ini sudah dikasih tahu sama Ibu Maria, ya sudah dilakukan. Masuk akal, secara pikiran, perasaan, kehendak manusia nggak ada gunanya. Tapi pelayan-pelayan ini nurut. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika pelayan-pelayan itu melakukan apa yang mereka lakukan, maka selebihnya siapa yang bertanggung jawab? Tuhan yang bertanggung jawab. Air yang dimasukkan ke dalam tempayan itu tanpa diketahui oleh siapapun, di dalam tempayan itu air berubah menjadi anggur. Mengapa saya ngomong begitu? Ketika pelayan-pelayan itu mencedok air yang ada dalam tempayan, tapi mereka tidak tahu itu ya. Mereka tidak tahu tuh kalau sudah berubah jadi anggur, belum tahu sudah dicedok, dibawalah kepada pemimpin pesta. Ya, sebelum diberikan kepada para tamu dibawa, dicicipi oleh pemimpin pesta, kaget, loh, kok anggur yang terbaik belum dikeluarkan, kok baru mau dikeluarkan sekarang? Seharusnya anggur yang terbaik dikeluarkan duluan, nanti anggur yang kurang baik baru belakangan. Nah, manusia kan begitu seringkali ya, yang baik-baik dikeluarkan duluan. Pacaran juga gitu ya, yang baik-baik dilihatkan duluan, yang tidak baiknya disimpan, ditutup rapat. Nanti sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, belum. Soalnya apa? Yang baik-baik dikeluarkan duluan, yang tidak baik ditutup rapat-rapat, disembunyikan. Tuhan beda. Tuhan justru ingin supaya tambah hari tambah manis, tambah hari tambah indah. Nah, karena itu
kalau rumah tangga yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala, maka hidup rumah tangga semakin hari itu semakin indah. Beda sama manusia pada umumnya. Rumah tangga semakin lama, hidup rumah tangga, semakin lama semakin buruk. Sehingga kalau ketemu itu rasanya tambah ketemu tambah rasanya semakin sering bersama semakin lebih lagi nggak suka, semakin benci, semakin macam-macam. Ya karena itu ada yang bilang, waduh, pandemi ini membuat masalah jadi double katanya. Masalah yang pertama ya masalah kesehatan, itu pasti ya. Masalah yang kedua dengan adanya pandemi ini masalah ekonomi. Dan masalah yang ketiga yang menyusul yang tidak kalah adalah masalah keluarga. Mengapa? Karena dulu istrinya jarang ketemu. Satu pergi ke kantor, satu pergi kerja di proyek, satu. Waktu pandemi sering ketemu, WFH, ya kan? Kerjanya dari rumah. Setiap hari ketemu. Nah, semakin sering ketemu, semakin kelihatan begininya, begitunya. Akhirnya bukan tambah harmonis, bukan tambah indah, bukan tambah mengasihi, tapi semakin jengkel, semakin tidak suka, semakin bosan, blenger, dan yang lain-lain. Jadi akhirnya masalahnya banyak tambah. Ya, masalah kesehatan, masalah ekonomi, yang terakhir masalah rumah tangga. Tapi dalam Tuhan tidak begitu. Ya, saya percaya rumah tangga anak-anak Tuhan jemaat GBI Raya Judan enggak seperti itu. Saya percaya seperti anggur yang makin hari makin nikmat yang Tuhan berikan, rumah tangga anak-anak Tuhan jemaat GBI Raya Judan semuanya makin indah dalam Tuhan. Amin ya. Jadi kalau enggak ketemu sama suami atau istrinya malah tambah rasanya gimana gitu. Setuju ya? Jangan sampai kalau ketemu tambah rasanya kepengen dang hilang ya, kepengen dang ucul gitu ya, kepengen Isa sudah tidak ketemu gitu ya, jangan. Tapi justru di dalam Tuhan harus semakin indah, itu prinsipnya. Nah saya ulang, jadi kalau kita sudah lakukan bagian kita, taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka selebihnya yang tidak bisa kita lakukan itu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan yang akan lakukan. Seperti Tuhan lakukan kustanya Naaman disembuhkan, seperti Tuhan lakukan airnya diubah jadi anggur. Saya percaya juga Tuhan akan lakukan perkara yang besar buat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara saya yang mau belajar untuk taat. Oke, nah sekarang kita akan lihat berkat-berkat apakah yang akan kita terima kalau kita taat. Tapi saya mau katakan ya, berkatnya jangan hanya berpikir soal jasmani saja. Jangan hanya berpikir soal uang saja. Memang uang kita butuhkan, tapi uang bukan segalanya. Ya, jadi berkatnya yang akan kita terima sini bukan hanya soal jasmani, berkat lengkap, komplit. Yang pertama, berkat apa yang akan kita terima kalau kita taat? Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 22 bagian A. 1 Petrus 1 ayat 22 bagian A. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran itu bicara firman Tuhan. Kebenaran itu adalah perintah Tuhan. Diri kita disucikan karena taat kepada kebenaran. Yang pertama, berkat yang akan kita terima kalau Bapak, Ibu, Saudara saya belajar taat kepada perintah Tuhan adalah hidup semakin kudus, hidup semakin bersih. Minggu yang lalu saya sampaikan 3 tingkat kekudusan. Kekudusan yang pertama adalah kekudusan posisi. Masih ingat ya? Kekudusan posisi terjadi ketika kita percaya kepada salib Kristus. Posisi kita dipindahkan jadi orang benar, orang kudus. Ini kekudusan awal, kekudusan posisi. Kekudusan yang kedua adalah kekudusan progresif. Kekudusan progresif terjadi dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Kekudusannya makin naik, makin meningkat.
makin bertumbuh. Itu namanya kekudusan progresif. Mengapa? Karena kita masih bisa salah. Tapi yang penting begitu salah, sadar, bertobat, minta ampun, bereskan dosa, kembali kepada jalan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Salahnya mereka ini parah loh. Raja Daud berzina, suami dari perempuan yang dia berzina dibunuh. Oh, ini dosa besar, dosa besar. Petrus, oh siapa itu? Gak kenal aku. Menyangkal Tuhan Yesus. Ini dosa besar. Tapi ketika mereka sadar, mereka bertobat, mereka minta ampun, pemulihan terjadi. Mereka kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan ubah hidup mereka, Tuhan berkati mereka. Sehingga dikatakan Daud diakui sebagai orang yang berkenan di depan Tuhan. Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa. Mengapa? Karena mereka bertobat, kembali pada jalan Tuhan. Kekudusan progresif makin meningkat. Nah, kekudusan progresif inilah yang dikatakan ketika kita mau belajar taat, kekudusan progresif ini semakin naik. Semakin taat, semakin naik. Semakin taat, semakin naik. Kudus makin naik, makin meningkat. Ya, dan kekudusan yang ketiga yang terakhir, kudus final, kekudusan final, ending yang terakhir, kekudusan yang sempurna, seperti yang dimiliki oleh Allah. Dan itu akan kita terima ketika kita nanti sudah masuk ke surga. Jadi kalau sudah masuk surga baru punya kekudusan sempurna. Tapi kalau belum masuk surga, belum sempurna, kudusnya belum sempurna. Tapi sudah jadi orang kudus karena posisi Kristus mati buat kita. Dan selanjutnya belajar hidup kudus melalui taat kepada firman Tuhan. Semakin kudus. Bahkan orang muda pun Alkitab mencatat bisa mempertahankan supaya kelakuannya bersih. Mari kita buka Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Ini ayat penting ya. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Tanda tanya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu atau firman Tuhan. Maaf, orang muda ini biasanya punya nafsu yang sangat besar. Nafsu yang membuat seorang muda ini gampang jatuh, itu sangat besar. Karena itu dalam Alkitab dituliskan, Paulus pernah memberi nasihat kepada Timotius, seorang yang masih muda. Paulus ngomong gini sama Timotius, jauhilah nafsu orang muda. Bapak Ibu pernah baca itu? Jauhilah nafsu orang muda. Loh, kenapa kok diomong nafsu orang muda? Kok gak diomong jauhilah nafsu orang tua? Gak ada. Tapi selalu nafsu orang muda. Karena orang muda ini biasanya paling gampang, dengan nafsunya yang besar ya, paling gampang jatuh. Paling gampang. Karena itu saya pesan kepada para pemuda-pemudi yang hadir malam hari ini, apalagi kalau nanti ada yang mau gitu ya, jauh. Saya pesan satu, kalau mau hidupnya tetap bersih, tetap kudus di hadapan Tuhan, nggak bisa dengan yang lain, kecuali kita jaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang membuat hidup ini bisa kudus, semakin dikuduskan, semakin dibersihkan. Nah, oke. Ini berkat yang pertama ya. Berkat yang akan kita terima kalau kita taat adalah hidup kita semakin kudus, hidup kita semakin bersih. Ini berkat yang luar biasa. Berkat yang kedua, Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ini berarti taat, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Berkat yang kedua, yang akan diterima, yang akan dimiliki oleh umat Tuhan yang mau belajar taat. Berkat yang kedua,
punya ketahanan hidup, militan, kekuatan dalam menjalani hidup ini. Hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang kehilangan harapan, banyak orang putus asa, karena hidup semakin lama semakin sulit. Dan itu menggenapi firman Tuhan. Pada akhir zaman dikatakan akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Banyak orang semakin stres. Ya, katanya di Jepang itu ya, kalau yang lalu itu banyak yang bunuh diri. Ya. Nah sekarang ini ini fenomena yang terjadi. Ada banyak orang-orang di Jepang, khususnya pemuda-pemudi, mereka lagi berjalan di tengah jalan itu ya, dengan tiba-tiba mereka berteriak-teriak lalu membenturkan kepalanya ini di tiang, di tembok, dibentur-benturkan, ya. Dan itu dianggap oleh orang sekitarnya sesuatu yang wajar, gitu. Karena rupanya banyak yang melakukan seperti itu, ya. Tapi kalau di Indonesia jangan coba-coba. Sudah bentur-benturkan kepala di tembok ini, orang yang lihat pasti nyetop ya, pasti bilang, jangan, itu mencederai kamu, bahaya. Tapi kalau di Jepang itu sudah biasa, ya, karena tingkat stres tinggi, ya, mereka akhirnya merasa tidak kuat menjalani hidup ini sampai kepala pun dibenturkan ke tembok. Bahkan maaf, ada juga yang sampai akhirnya bunuh diri. Padahal saya sudah katakan bunuh diri adalah jalan tercepat menuju ke neraka. Jangan pernah berpikir dan mencoba untuk lakukan itu. Dosa besar langsung menuju ke neraka. Jadi teman mainnya iblis. Itu bunuh diri, ya. Nah, kita kembali. Orang yang belajar taat, dia akan punya ketahanan hidup. Dia akan punya kekuatan menghadapi masalah. Alkitab katakan datang banjir, datang angin, rumahnya tetap berdiri. Artinya apa? Tetap kuat, tidak roboh. Tapi sebaliknya, yang tidak melakukan firman Tuhan, ketika datang hujan, datang angin, itu rumahnya roboh dan hebatlah kerusakannya. Ini berkat yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu jadi umat Tuhan yang kuat, umat Tuhan yang punya ketahanan hidup dalam menjalani hidup yang semakin sulit, nggak ada jalan lain, taat firman Tuhan. Ketika kita taat, bangunan rohani kita ini jadi kuat. Datang angin, datang badai, datang kesulitan, lebih lagi tetap kuat. Karena taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, berkat yang akan kita terima kalau kita belajar taat kepada perintah Tuhan. Amsal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Berkat yang ketiga, umat Tuhan yang belajar taat kepada Tuhan, itu berkatnya yang ketiga, doanya didengar, doanya dijawab. Wah, luar biasa. Ya. Tapi sebaliknya, yang tidak mau memperhatikan firman Tuhan, yang tidak mau taat, doanya bagaimana? Kita lihat Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, terjemahan yang lain berkata tidak memperhatikan perintah, ya, berarti tidak taat, mengabaikan, menyepelekan. Perhatikan, juga doanya adalah kekejian. Sudah tahu kekejian? Kalau saya pakai bahasa yang lebih tegas, sesuatu yang menjijikkan. Wah, saya kalau baca ini keras. Siapa yang tidak mau belajar taat, meremehkan firman, ketika berdoa kepada Tuhan, doanya itu di hadapan Tuhan, maaf, sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan. Apakah didengar? Dijawab? Buru-buru dijawab, didengar aja enggak. Karena apa? Bagi Tuhan ini doanya menjijikkan, ini kekejian ini. Jadi berkat yang ketiga, kalau kita belajar taat,
doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Mengapa tidak dibiarkan sendiri? Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tuhan berkata, ketika Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan tidak dibiarkan sendiri. Bapa tetap ada bersama dengan Tuhan Yesus. Karena waktu itu Tuhan Yesus juga pribadi manusia 100%, selain 100% Allah ketika ada di muka bumi. Nah, Tuhan berkata, karena aku melakukan apa yang Bapa perintahkan, maka Bapa itu selalu beserta dengan aku. Aku tidak pernah dibiarkan sendiri. Dengan kata lain, berkat yang keempat, kalau umat Tuhan belajar taat, maka kita akan menerima berkat yang keempat, yaitu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Wah, kalau disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, luar biasa. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan. Ya, satu ayat berkata, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Bukan berarti nantang-nantang orang, saudara. Ayo, sini maju, duel. Oh, bukan, tidak boleh mencobai. Ya, katanya firman Tuhan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allah. Tidak boleh. Tapi tidak perlu takut kalau Tuhan ada di pihak kita. Wah, roh yang ada di dalam kita, roh yang bersama dengan kita lebih besar daripada semua yang ada di dunia ini. Luar biasa, so. Tidak perlu takut. Penyertaan Tuhan ada atas orang yang belajar taat. Yang kelima sekarang, yang terakhir. Ya, saya agak cepat ini karena waktu terus berjalan. Jadi saya ulang, berkat apakah yang akan kita terima kalau kita taat? Yang pertama, hidup kita semakin kudus, bersih. Yang kedua, berkat apakah yang akan kita terima kalau kita taat? Kita akan punya ketahanan hidup, kekuatan, militan dalam menjalani hidup ini. Berkat yang ketiga, apakah yang akan kita terima kalau kita belajar taat? Doanya dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, berkat apakah yang akan kita terima kalau kita taat? Penyertaan Tuhan ada dalam hidup umatnya. Yang kelima sekarang, yang terakhir, Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, renungkan firman, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya taat, melakukan firman Tuhan dengan setia. Kalimat terakhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang setuju berkata amin. Berkat yang kelima, yang terakhir, ya, kalau kita belajar taat, akan meraih, akan mendapat keberhasilan dan keberuntungan. Keberuntungan agak beda sebenarnya sama keberhasilan. Kalau keberhasilan mungkin diraih karena kita lakukan sesuatu. Tapi keberuntungan itu didapat bukan karena melakukan sesuatu. Tiba-tiba saja ya, saudara misalkan ini tiba-tiba dapat kupon, ya, dimasukkan, beruntung, dimasukkan kupon undian, saudara dapat hadiah. Tidak lakukan apa-apa, cuma ya kupon dimasukkan, beruntung, saudara. Itu namanya bukan berhasil, itu namanya beruntung. Katanya hoki. Mau jadi orang hoki, so. Saya mau, so. Dan lakukan apa-apa tiba-tiba dapat sesuatu, so. Tapi maaf ya, bukan nyolong, bukan korupsi, bukan, so, ya. Dan lakukan apa-apa tapi tiba-tiba ya ada berkat datang, keberuntungan datang. Wah, luar biasa. Nah, orang yang taat kepada perintah Tuhan, dikatakan mereka akan berhasil
Dan beruntung Yosua ngalami nih, so. Ketika Yosua mimpin Israel menghadapi tembok Yeriko yang tebal, secara manusia tidak mungkin bisa ditembus. Tapi Yosua dan Israel dikasih perintah Tuhan, kelilingi sampai 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 sekali saja. Hari ke-7 baru dikelilingi 7 kali, kalau salah. Ya, secara manusia buat apa ini mengelilingi tembok, tidak melakukan apa-apa? Gimana bisa menang? Tidak bisa secara manusia. Tapi Israel dan Yosua taat, dia sudah dikelilingi. Luar biasa. Kalau kita sudah lakukan bagian kita untuk taat, maka selebihnya Tuhan yang bertanggung jawab untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan kita tinggal menerima berkatnya. Berkatnya apa? Itu tembok yang tebal, so. Roboh. Sampai semua heran nih. Termasuk ini penduduk Yeriko juga heran. Tembok yang besar itu loh, kok tembok yang kuat kokoh bisa roboh. Karena bangsa Israel taat. Peristiwa kemudian mereka menghadapi kota Ai yang kecil. Di mata manusia, wong tembok Yeriko aja kalah kok. Penduduk Yeriko kalah kok, apalagi nih Ai, kota kecil. Orang Israel ngomong sama Yosua, sudah tidak usah banyak-banyak kirim pasukan, sedikit aja, pasti kita bisa menang. Itu kota Ai itu kecil. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika Israel menghadapi berperang melawan kota Ai pada kali pertama, apakah mereka menang? Kalah. Kok bisa? Kok bisa kalah? Jawabannya satu, karena mereka tidak taat. Satu orang bernama Akan mencuri. Apa yang dikhususkan buat Tuhan, dicuri, diambil. Tuhan marah. Mereka melanggar perintah Tuhan. Akhirnya mereka nggak menang. Jadi kalau kita lihat di sini, so, bahwa keberhasilan, keberuntungan itu terjadi kalau umat Tuhan mau belajar taat. Ya, jadi karena itu mari lewat firman yang kita terima bersama hari ini mengingatkan Bapak Ibu, saudara dan saya, ya, kita mau belajar untuk taat. Karena itu yang Tuhan mau, ya, itu yang Tuhan inginkan. Kita umat-umat Tuhan diperintahkan untuk taat, lakukan perintah Tuhan dengan setia, maka kita akan menerima berkatnya. Hidup kudus yang pertama, ketahanan hidup, kekuatan yang kedua, doa yang dijawab yang ketiga, yang keempat dikatakan penyertaan Tuhan, dan yang kelima keberhasilan, keberuntungan nyata terjadi dalam hidup kita. Silakan pelayan Nimba bisa kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Mengapa kita bisa punya keyakinan saat Tuhan berfirman? Karena kita percaya, karena kita mau belajar, ya, untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita berkata, aku yakin kalau Engkau berfirman, aku yakin, aku percaya, aku mau taat dan melakukannya, maka aku akan mengalami kemenangan, keberhasilan yang Tuhan sediakan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
saat Engkau berfirman. Aku mau belajar untuk taat ya Tuhan. Oleh perkataan firman Tuhan. Mari yang percaya dengan berfirman bersama katakan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Mari kuatkan iman setiap kami umatmu yang hadir malam ini Tuhan, supaya kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Kebenaran yang kami terima bersama. Kalau kami umat Tuhan mau belajar taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, maka adalah tanggung jawab Tuhan untuk melakukan yang selebihnya, yang kami tidak bisa lakukan, yang kami tidak mampu lakukan. Engkau akan melakukannya buat kami, sehingga kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu. Seperti contoh-contoh yang sudah kami terima tadi. Naaman disembuhkan,
air diubah menjadi anggur. Itu semua terjadi karena adanya ketaatan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali mungkin ketika pikiran, perasaan, kehendak kami mulai bekerja, kami mulai menganggap bahwa perintah Tuhan tidak masuk akal, perintah Tuhan terlalu sulit, atau bahkan kami berkata perintah Tuhan itu bukan buat saya, perintah Tuhan itu buat yang lain, sehingga akhirnya kami tidak taat dan akhirnya kami tidak menerima berkat dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau mungkin hari-hari kemarin kami kurang taat kepadamu, tapi lewat firman yang kami terima pada malam ini kami mau belajar untuk menjadi umat-umat Tuhan yang taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan setia. Kami percaya kalau kami belajar taat, maka berkat-berkat yang indah dan luar biasa baiknya akan kami terima dalam hidup kami. Hidup kami akan semakin dikuduskan. Bahkan kami akan punya kekuatan, ketahanan dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun datang kesulitan, kami tetap kuat karena kami belajar taat kepada firman Tuhan. Doa-doa kami didengar, dijawab oleh Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan yang luar biasa, akhirnya kami akan mengalami keberhasilan, keberuntungan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, sungguh boleh membawa kami semakin menjadi umat Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Demikian juga teman-teman seiman kami yang mungkin masih melaksanakan ibadah online. Tuhan juga berkati iman rohani mereka. Biarlah iman rohani mereka juga tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan. Tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Kalau mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang menghadapi masalah kesulitan, dengan iman yang teguh mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kami berdoa juga untuk rekan seiman kami, Bapak Ibu Wahyu dan keluarga, di mana anak yang mereka kasih telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada Bapak Ibu Wahyu dan keluarga, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, jemaat GPI Rahel Kalijudan, GPI Rahel Bio. Tuhan berkati mereka di dalam iman rohani mereka, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, di dalam setiap aspek hidup mereka. Tuhan berkati sehingga apa yang dikerjakan umat-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan perlindungan Tuhan biarlah nyata atas setiap umat-Mu, diproteksi, dilindungi dari segala macam yang jahat, dari sakit penyakit, dari semuanya yang jahat, diproteksi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan nyata ada atas setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus dengan kita sekalian mulai malam ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.